Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia, dan kali ini aku akan memberikan general love reading dengan tema bagaimana perasaan dia terhadapmu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Scorpio. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general. Jadi tentunya energinya juga sangat general, bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik, dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Scorpio. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Yang tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Dan readingan ini mudah-mudahan juga cocok ya untuk kamu dan bisa membantu kamu nih untuk yang sedang dalam masa pendekatan, untuk kamu yang sedang mendekati seseorang, ataupun untuk kamu yang memang sedikit penasaran kira-kira sebenarnya bagaimana perasaan dia terhadap kamu. Oke? Kita akan ambil 5 kartu dulu ya untuk melihat kira-kira apa yang dia rasakan terhadap kamu nih para Scorpio. Dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya, dan juga memberikan support dan dukungan untuk channel ini. Mudah-mudahan video-video readingan yang ada di channel ini bisa bermanfaat ya untuk kamu semua, dan kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya dengan kualitas yang lebih baik untuk kamu semua. Oke, kelihatan semua ya ini. Kita di sini sudah ada 5 kartu ya teman-teman. Di sini ada Ace of Wands, ada Eight of Swords, Ten of Pentacles, Nine of Swords, dan Eight of Wands. Oke. Oke, untuk teman-teman Scorpio, kita lihat dulu ya. Ace of Wands dan Eight of Swords. Oke. Dia melihat kamu ini sosoknya agak misterius ya. Bukan berarti kamu nggak jelas gitu, bukan ya. Tapi dia itu banyak sekali dia terkejut gitu ketika mengenal kamu ya. Selalu ada hal baru yang dia temui ketika dia ngobrol sama kamu, ketika dia hangout bareng kamu, ketika dia jalan bareng sama kamu gitu ya. Pada awalnya mungkin kamu kelihatannya mungkin agak kurang tertarik, mungkin agak cuek, mungkin agak jutek, mungkin agak galak, ataupun mungkin tidak berekspresi, mungkin kamu juga orangnya nggak terlalu suka ternyata beberapa dia mungkin pada awalnya melihat kamu mungkin orangnya nggak pandai bergaul, kamu orangnya pendiam dan sebagainya begitu ya. Nah, tapi ketika dia hangout sama kamu, ternyata kamu orangnya asik. Ternyata kamu orangnya memiliki banyak teman. Ketika dia hangout ataupun jalan bareng sama kamu, ternyata kamu memiliki selera humor yang tinggi gitu ya. Ternyata kamu orangnya sangat baik terhadap sesama gitu ya. Nah, tetapi hal tersebut itu kamu mungkin memang sudah tipenya kamu ya, tipe kepribadian kamu seperti itu ya. Kamu memang tidak mudah membuka diri ataupun membuka hati kepada orang lain ketika memang kamu belum merasa nyaman terhadap orang itu. Istilahnya kamu benteng pertahanannya itu tinggi gitu ya. Untuk orang-orang yang dekat, untuk orang-orang yang masih baru benar-benar kenal sama kamu, mungkin kamu orangnya seperti nggak pedulian, ataupun antisosial ya bahkan gitu ya, contoh ekstrimnya. Tapi untuk orang-orang yang sudah mulai dekat dengan kamu, akhirnya kamu baru menunjukkan bahwa kamu itu ada sisi penyayangnya loh, kamu ada sisi humorisnya loh, kamu ada sisi apa ya, kamu ada sisi lembutnya loh dibanding di balik semua tampilan kamu yang kesannya jutek, cuek dan gak pedulian, ternyata ada sisi seperti itu. Dan untuk orang-orang yang lebih dekat lagi dengan kamu, kamu baru bisa menunjukkan kepribadian kamu yang lain gitu ya, yang benar-benar diri kamu yang sesungguhnya, seutuhnya seperti itu ya. Nah, tapi kamu bertahap gitu ya. Kamu nggak langsung menunjukkan semuanya untuk orang yang baru kamu kenal gitu ya. Nah, seperti itulah sosok misterius yang dia lihat dari diri kamu, yang akhirnya membuat dia itu benar-benar ya ada rasa penasarannya, ada rasa tertariknya karena dia pengen kenal gitu loh sama kamu. Dia pengen tahu sebenarnya sifat kamu itu aslinya seperti apa sih? Masa sih kamu seperti ini aja? Loh kok tapi ternyata kamu kayak begini. Loh, ternyata kamu ada sisi ininya juga loh gitu loh. Jadi dia itu nggak pernah berhenti mendapatkan kejutan ya ketika dia berjalan bersama kamu ataupun hangout bareng kamu. Karena selalu ada hal baru yang dia temui mengenai diri kamu gitu ya. Yang tentunya ini makin lama-kelamaan membuat dia makin tertarik sama kamu sih kalau aku lihat gitu ya.
Dan kalau aku lihat di sini mungkin eh, kamu dan dia ini masih cenderung baru ya, mungkin hanya baru beberapa minggu ya, ataupun beberapa hari nih ya, masih istilahnya masih cenderung baru, sehingga masih banyak sekali sisi kamu yang belum kamu perlihatkan kepada dia, dan dia sepertinya tahu hal itu. Karena itulah dia itu sebenarnya sangat menantikan gitu ya, kapan kali berikutnya kamu bisa kalian bisa hangout bareng lagi gitu ya. Dia ingin menggali lebih dalam, istilahnya ya, bukan berarti kayak salesman ya, menggali lebih dalam kebutuhan konsumen sih, bukan gitu ya. Tapi memang dia pada akhirnya rasa penasaran itu membuat dia sangat tertarik sama kamu. Seperti itu ya, oke. Di sini ada Ten of Pentacles ya. Di satu sisi dia juga melihat walaupun kamu orangnya terkesan nggak pedulian gitu ya, ataupun nggak pusing gitu ya terhadap dunia gitu, dia ternyata terkejut dengan kemampuan kamu dalam mengatur keuangan di sini ya, kalau aku lihat ya. Tentunya ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu ya, kalau aku lihat di sini ya. Tapi salah satu yang dia lihat adalah kamu itu orangnya tidak matre gitu ya, bisa dibilang tidak matre gitu ya, tidak matre tapi realistis juga gitu ya. Kamu tahu gitu kalau misalkan dalam hidup uang itu bukan segalanya gitu ya, tapi gimana pun ya semuanya butuh uang gitu ya. Uang itu nggak bisa membawa, belum tentu membawa kebahagiaan gitu ya. Tapi kalau nggak ada uang, wah gimana ya gitu loh. Nah dia tahu gitu. Dia tahu kalau kamu tipenya itu seperti itu. Kamu tidak materialistis, tapi kamu realistis gitu ya. Dan dia merasa bahwa kalau dia nanti diberi kesempatan ataupun memang dia berjodoh sama kamu ya, bisa melaju ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi, dia merasa bahwa hubungan kalian itu akan sangat stabil lah gitu, karena kalian sama-sama realistis. Kalau aku lihat dia juga tipe orang yang realistis ya gitu ya. Dia juga tahu bahwa bagaimanapun dalam suatu hubungan yang sehat itu tetap unsur materi itu diperlukan ya, walaupun bukan sebagai komoditas utama lah ya, istilahnya seperti itu ya. Tapi dia tahu bahwa tetap materi itu diperlukan, dan dia juga tahu kamu tahu hal itu gitu. Dan dia merasa kalau memang kalian sudah nanti berada dalam suatu hubungan yang lebih tinggi gitu ya, dia merasa bahwa hubungan kalian itu akan jauh lebih stabil karena kalian sudah sama-sama real gitu ya terhadap suatu hubungan gitu. Hubungan itu nggak hanya sekedar sayang-sayangan dan cinta-cintaan, tapi juga perlu perencanaan keuangan dan masa depan yang jelas juga, dan itu tentunya melibatkan materi gitu. Dia merasa bahwa dengan sifat kamu yang seperti itu, dia tidak perlu khawatir lah istilahnya bahwa hubungan kalian itu nanti akan penuh dengan drama percintaan gitu ya. Karena dia tahu bahwa kalian berdua itu sama-sama memiliki target, istilahnya target kemapanan yang ingin kalian raih bersama-sama gitu ya. Oke, jadi secara sifat nih kalau aku lihat kalian berdua ini sudah lumayan cocok sih ya, karena sama-sama realistis gitu ya. Sini ada Knight of Swords sama Eight of Wands ya. Dia juga melihat kamu itu orangnya sangat inspiratif ya. Kalau aku lihat di sini mungkin sebagian besar dari kamu itulah tipe yang sangat goal driven ya, kalau bahasa Inggrisnya gitu ya. Kalau kamu sudah punya tujuan yang ingin dicapai, itu kamu langsung melakukan tindakan apapun yang diperlukan gitu ya. Tentunya tindakan yang benar loh ya, bukan tindakan di belakang ya, ataupun yang tidak baik gitu ya. Karena ada Knight of Swords sama Eight of Wands ya. Eight of Wands ini adalah, Knight of Swords ini adalah melakukan aksi, Eight of Wands itu melakukan aksi dalam waktu yang relatif singkat gitu. Jadi ketika kamu sudah punya target yang ingin kamu capai, itu kamu langsung eksekusi. Kamu sudah membuat kamu langsung membuat perencanaan dan kamu langsung eksekusi. Kalaupun nggak berhasil, kamu langsung mengubah perencanaan kamu belajar dari kesalahan kamu, kemudian kamu langsung mengadaptasinya ya, langsung menerapkannya, kira-kira perubahan apa nih yang kamu perlukan supaya kamu bisa lebih dekat dengan target tersebut. Oke? Nah, dia sangat mengagumi hal itu dari diri kamu gitu ya. Karena selama ini kalau aku lihat mungkin dia cenderung dekat dengan orang-orang yang agak dalam tanda kutip manja ya. Mungkin dia selama ini dia banyak mengenal orang ataupun orang yang pernah dekat dengan dia itu adalah orang-orang yang cenderung nggak mau bekerja keras, mau hasilnya yang instan aja. Atau enggak yang memiliki impian selangit tapi usahanya istilahnya sekecil apapun aja usahanya nggak ada, mau tujuannya aja tapi usahanya nggak ada. Nah kamu enggak, kamu tujuannya tinggi tapi usaha kamu itu juga pol-polan, dan dia sangat mengagumi hal itu dari kamu. Dia merasa bahwa dia kalau dekat dengan kamu nih ya, diberi kesempatan bisa kenal dekat dengan kamu,
dia akan jauh lebih terpacu juga untuk mencapai apapun yang dia inginkan dalam hidup. Karena kalian bisa saling belajar satu sama lain dari sifat kalian masing-masing seperti itu. Oke? Nah, jadi secara keseluruhan itu yang dia rasakan ya kepada kamu para Scorpio. Pada intinya dia merasa sangat tertarik nih dengan sisi misterius kamu. Masih banyak hal yang ingin dia gali dari kamu. Dia ingin kenal jauh lebih dekat dengan kamu. Dan dia merasa bahwa hubungan kalian nanti ke depannya itu sangat berpotensi gitu ya, akan membuat dia bahagia karena kalian sudah sama-sama realistis dan tahu apa yang kalian inginkan. Seperti itu ya. Kita akan coba lihat ya kelima kartu berikutnya. Apakah ada rasa lain nih yang bisa kita lihat mengenai diri dia ataupun apa yang dia rasakan nih kepada kamu para Scorpio. Knight of Pentacles dan Six of Swords. Two of Swords. Oops, ini ada dua kartu. Oke, kita lihat ini dulu ya. Two of Swords. Three of Swords, oke. Six of Wands. Bottom of the deck kita ada Seven of Cups. Seven of Cups di sini, ya. Oke, teman-teman Scorpio, kita lihat ya kelima kartu yang di bawah. Ada Knight of Pentacles dan Six of Swords ya. Di sini kalau aku lihat salah satu pihak masih agak terikat dengan masa lalu ya. Di sini bisa jadi karena mungkin salah satu dari kamu masih belum bisa lepas sepenuhnya dari orang yang pernah dekat dengan kamu, ataupun orang dari masa lalu ya, mungkin mantan ataupun untuk orang yang pernah dekat ataupun gebetan ya, masih sedikit teringat lah ya. Nah, tapi di sini kalau aku lihat karena di sini ada Knight of Pentacles, ada kemungkinan salah satu pihak, entah kamu, entah dia, entah kalian berdua ya. Karena sekali lagi ini adalah general reading, bisa energinya jadi bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik. Jadi masih ada salah satu pihak yang terikat dengan masa lalu dan itu berhubungan dengan tanggung jawab di sini. Oke. Nah, maksudnya adalah jadi masih terikat dengan masa lalu tapi lebih kepada tugas ataupun tanggung jawab yang dimiliki oleh orang tersebut. Misalkan bisa jadi salah satu pihak adalah single parents ya, bisa diartikan seperti itu. Mungkin pada masa sebelumnya salah satu pihak pernah bercerai, misalkan kamu ataupun misalkan dia, dan sekarang dia harus membesarkan anaknya. Artinya dia terikat dengan masa lalu dia. Oke? Bukan berarti anaknya itu masa lalu dia ya. Mungkin aku ngomongnya agak kurang pas gitu ya. Tapi pada intinya mungkin kamu ngerti ya maksudnya ya. Jadi ada sesuatu dari masa lalu, misalkan di sini yang berarti di sini adalah pernikahan dia di masa lalu seperti itu ya. Nah, dan dia akan selalu terikat dengan masa lalu tersebut karena ada tanggung jawab yang harus dia penuhi, yaitu tanggung jawabnya sebagai seorang ayah ataupun seorang ibu untuk anaknya. Seperti itu. Oke? Itu adalah salah satu contohnya. Atau bisa juga berhubungan dengan pekerjaan. Bisa jadi walaupun kalian pada saat ini mungkin saling pendekatan ataupun bisa saling bertemu secara reguler, tapi sebenarnya dia memiliki tanggung jawabnya entah di pekerjaannya, entah di bisnisnya, di mana dia mungkin saja ada suatu saat di mana dia harus jauh dari kamu untuk dalam waktu yang lama ataupun dalam waktu yang relatif tidak singkat seperti itu. Karena dia memiliki tanggung jawab. Oke, seperti itu. Ini lebih kepada tanggung jawab sih. Jadi salah satu pihak memiliki tanggung jawab yang belum bisa dilepaskan, gitu ya, untuk melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, tentunya jadi ini bisa menjadi tantangan tersendiri sebenarnya dalam hubungan kamu ya. Tentunya disesuaikan sekali lagi dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, karena itulah nanti di bottom of the deck-nya tadi aku lihat di sini ada Seven of Cups ya. Nanti akan aku jelaskan ya. Ini berhubungan banget nih sama kelima kartu yang di bawah. Di sini ada Two of Swords sama Three of Swords dan Six of Wands ya.
Dan sepertinya salah satu pihak juga masih belum sepenuhnya ready ya, belum sepenuhnya siap untuk membuka hati ataupun berkomitmen ya. Kalau aku lihat di sini. Ada Two of Swords sama Three of Swords ya, masih ada rasa keraguan karena pernah disakiti di masa lalu ya. Entah karena hubungan yang toksik ataupun hubungan yang kurang baik di masa lalu, ataupun mungkin hubungan yang melibatkan pihak ketiga di mana pada akhirnya kamu ataupun dia merasa sedikit trauma nih untuk memulai hubungan kembali dengan orang yang baru ya. Kalau dikatakan perasaan ataupun ketertarikan ini sudah jelas ada ya, dia memiliki ketertarikan sama kamu. Nah, tetapi masalahnya apakah dia sudah ready untuk berkomitmen sama kamu, itu adalah pertanyaan lainnya, oke? Tentunya rasa tertarik dan rasa suka aja nggak cukup tanpa ada rasa kesiapan untuk berkomitmen. Nah, di sini salah satu pihak belum berani untuk berkomitmen kalau aku lihat di sini ya. Sekali lagi bisa kamu, bisa dia, ataupun kalian berdua. Karena masih ada rasa trauma di masa lalu. Oke, tentunya kalau aku lihat di sini karena ada Six of Wands sebenarnya hanya butuh waktu ya. Nah, waktunya itu berapa lama tentunya disesuaikan kembali dengan situasi dan kondisi yang kalian alami. Oke, yang pasti adalah kalau aku lihat belum dalam waktu dekat, tentunya hubungan ini belum bisa dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dalam waktu yang relatif singkat ya. Mungkin masih membutuhkan waktu ya, bisa lama, bisa bentar, bisa sedang juga ya. Tetapi ya kalau aku lihat belum dalam waktu yang relatif singkat karena masih ada proses healing di sini ya. Oke. Apabila kamu paksakan berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi, padahal salah satu pihak belum healing, takutnya nanti hubungan ini menjadi tidak sehat dan malah menjadi pelarian oleh salah satu pihak. Dan tentunya ini malah menjadi nggak seimbang dan nanti tidak akan menyenangkan ke salah satu pihak tentunya. Akan ada salah satu pihak yang merasa dibohongi ataupun dirugikan ataupun malah yang lebih parah dimanfaatkan. Seperti itu. Nah, tentunya ini jangan sampai terjadi ya. Jadi, terlepas dari rasa yang dia miliki kepada kamu, tetap ada beberapa tantangan nih dalam hubungan kamu. Nah, di sini bottom of the deck-nya memiliki peranan penting ya. Di sini bisa kita artikan bottom of the deck-nya ini sebagai saran, bisa nasihat, bisa yang bisa diberikan oleh semesta untuk kamu tentang kelangsungan hubungan kamu ke depannya. Kuncinya adalah satu kata ya, kompromi. Oke, Seven of Cups di sini artinya kompromi, bukan choices kalau aku lihat di sini ya, bukan pilihan tapi kompromi. Sebenarnya pilihan juga sih ya, tapi pilihannya itu lebih kepada kompromi. Oke? Karena di sini aku lihat bagaimana caranya kamu bisa mengkomunikasikan tantangan yang ada di sini. Oke? Oke, ada tanggung jawab yang melekat di salah satu pihak ya, entah dari masa lalu, entah berhubungan dengan pekerjaan, entah berhubungan dengan keluarga. Apakah itu bisa kalian kompromikan? Oke, apakah bisa kalian cari titik tengahnya? Misalkan apakah dia single parent dan dia harus membesarkan anaknya, apakah kamu bisa berkompromi dengan dia? Apakah kamu juga bisa menerima anaknya sebagai salah satu bagian dari kamu ketika kalian sudah berada dalam suatu hubungan yang lebih tinggi? Misalkan seperti itu. Ataukah misalkan berhubungan dengan pekerjaan ketika dia harus keluar kota ataupun kamu harus keluar kota dalam waktu yang relatif tidak singkat ataupun tidak sebentar, apakah kalian bisa menjalin hubungan secara LDR ataupun long distance seperti itu? Nah, titik tengahnya seperti apa? Tentunya ini hanya kalian yang tahu ya, bagaimana cara berkompromi untuk mencari jalan keluar terbaik. Di satu sisi, bagaimana kalian berkompromi untuk salah satu pihak? Apakah kalian saling bersedia untuk saling menunggu sampai salah satu pihak siap untuk berkomitmen ataupun membuka hati sepenuhnya ataupun menyembuhkan diri dari rasa trauma di masa lalu? Oke. Kalau memang kalian mau saling menunggu, nah seberapa lama waktu yang bisa kalian berikan untuk masing-masing? Oke, tentunya kamu harus memberikan batas waktu ya, tidak terlalu lama juga ya. Takutnya kalau terlalu lama nanti yang ada jadi PHP ya, jadi harapan palsu. Kamu menunggu tapi ternyata dia tidak pernah siap begitu. Dan tentunya rasa setiap orang seiring dengan waktu juga bisa berubah ya tentunya. Nah, sehingga disinilah Seven of Cups kuncinya adalah kompromi. Seberapa jauh kamu bisa berkompromi dan mencari jalan tengah ataupun titik tengah terbaik untuk menyelesaikan tantangan kalian. Ini lebih ke tantangan ya. Oke, kalau memang kalian bisa mencari titik tengah yang paling baik dan kalian berdua sama-sama setuju dan sama-sama komit untuk melakukannya, aku bisa melihat bahwa hubungan ini benar-benar cukup potensial untuk dilanjutkan. Nah, tetapi apabila salah satu pihak ternyata kurang bersedia ataupun tidak bersedia
berkompromi ataupun mencari titik tengahnya. Kalau aku boleh saran, mungkin akan lebih baik kalian hanya berjalan sebagai sebatas teman saja, oke? Yang saling mensupport dan saling mengembangkan diri masing-masing. Oke, tapi sekali lagi tentunya terlepas dari readingan ini seberapa resonate ataupun tidak dengan situasi dan kondisi kamu, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan berbagai pertimbangan dan saran ya, yang tentunya bisa membantu kamu dalam membuat keputusan yang paling baik ya untuk kelangsungan hubungan kamu dan si dia nantinya ke depannya. Dan apapun keputusan yang kamu ambil, aku yakin kamu pasti bisa mengambil keputusan yang paling baik. Jadi kamu harus tetap semangat dan good luck untuk kamu para Scorpio. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai.